Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel Cerita Dino. Di episode kali ini kita akan membahas dua sosok hantu yang sudah sangat terkenal di Indonesia. Sosok apakah itu? Yap, pocong dan kuntilanak. Yuk kita bahas bersama dan selamat menonton ya. Pocong adalah sejenis hantu yang berwujud manusia yang terbungkus kain kafan. Di Indonesia, hantu semacam ini dikenal pula sebagai hantu bungkus. Selain itu, pocong juga dikenal sebagai hantu kafan. Pocong adalah hantu yang konon merupakan arwah orang mati yang terperangkap dalam kain kafan mereka. Menurut mitos yang beredar, jiwa orang yang sudah meninggal akan tinggal di bumi selama 40 hari setelah kematian mereka. Jika ikatan kain kafan tidak dilepaskan setelah 40 hari, orang yang telah meninggal dan telah dikuburkan tadi dikatakan akan melompat keluar dari kubur mereka untuk memperingatkan orang-orang bahwa jiwa mereka perlu dilepaskan. Setelah ikatan dilepas, barulah jiwa mereka akan benar-benar meninggalkan bumi dengan tenang. Ada yang menggambarkan wujud dari pocong memiliki wajah gosong dengan mata merah menyala. Di versi lain menyatakan pocong ada yang berwajah rata dan memiliki lubang mata yang berongga. Ada juga yang menggambarkan kalau wajah pocong itu tertutup kapas dengan wajah putih yang pucat. Mereka yang percaya akan adanya hantu ini beranggapan bahwa pocong merupakan bentuk protes dari si mayit yang terlupa dibuka ikatan kain kafannya sebelum kuburannya ditutup. Meskipun di film-film, pocong sering digambarkan bergerak seperti melompat-lompat, mitos tentang pocong malah menyatakan bahwa pocong konon bergerak melayang-layang. Kepercayaan akan adanya hantu pocong hanya berkembang di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Walaupun penggambarannya mengikuti tradisi Muslim, namun umat beragama lain pun ternyata dapat mengakui eksistensi hantu yang satu ini. Di berbagai daerah di Indonesia sendiri, ada beberapa versi pocong yang terbentuk dari kepercayaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah pocong plastik yang konon pernah menggegerkan warga Jakarta. Cerita tentang pocong plastik ini muncul dari kisah seorang wanita hamil yang oleh pacarnya sendiri. Ketika sedang diotopsi di rumah sakit, mayat wanita itu terus mengeluarkan darah, sehingga pihak rumah sakit memutuskan untuk membungkusnya dengan plastik. Warga percaya bahwa kemunculan pocong ini karena arwah dari wanita itu ingin dibukakan ikatan plastik pada jasadnya. Selain itu, di daerah Sidoarjo, Jawa Timur, ada versi yang menggambarkan pocong dengan menaiki delman, dan penduduk Sidoarjo menyebutnya sebagai andong pocong. Kisah yang disebut-sebut dengan cerita misteri hantu pocong andong ini sempat menggegerkan warga daerah Sidoarjo pada tahun 2007 hingga 2008. Hantu pocong ini telah menghantui warga Sidoarjo hampir setiap malam, dengan suara khas gemerincing delman dan suara ketukan pintu di malam hari. Menurut warga setempat, asal-usul hantu pocong ini adalah karena kematian dua pengantin baru yang tidak direstui dan mengalami kecelakaan saat menaiki delman. Ada pula yang mempercayai bahwa hantu ini merupakan perwujudan dari ilmu gaib. Pocong merah atau pocong dendam bisa dibilang varian pocong yang paling ditakuti. Pocong merah ini dikatakan lahir dari seorang yang ingin membalas dendam atas kematian yang tidak menyenangkan. Hal ini membuatnya lebih mirip dengan roh pendendam yang sering ditemukan di banyak cerita rakyat. Warna merah pocong ini dikaitkan dengan perasaan marah dan dendam kesumat yang dirasakan oleh orang tersebut sesaat sebelum kematiannya. Dari semua jenis pocong, pocong merah diyakini lebih mungkin menyerang orang hidup tanpa provokasi karena sifatnya yang ganas dan sangat berbahaya. Penduduk setempat percaya pocong merah adalah atasan, atasan, atau pemimpin dari para pocong.
Tidak ada penangkal yang jelas untuk mengusir atau melawan hantu pocong ini, terkecuali berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, dilansir dari beberapa sumber, berikut adalah ciri-ciri akan adanya kedatangan pocong. 1. Hawa di sekitar menjadi tidak enak dan terasa tidak nyaman. 2. Ada suara ketukan pintu yang janggal. 3. Terdapat karung di sekitar kebun pisang. 4. Muncul bau tidak sedap. 5. Gonggongan anjing. Ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk terhindar dari gangguan hantu pocong ini. Di antaranya, 1. Membaca doa dan memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. 2. Jika kalian bertemu dengan hantu pocong ini dan bahkan dikejar, jangan berlari atau berjalan lurus, tetapi berlari atau berjalanlah dengan cara zigzag. Namun, semoga kalian tidak harus melakukan ini ya. 3. Menjaga kebersihan rumah. Karena seperti yang kita tahu, para jin ini sangat menyukai tempat yang jorok dan juga kotor. 4. Tidak menyimpan benda-benda yang dapat mengundang makhluk halus datang seperti jimat atau barang klinik lainnya. Lanjut kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu kuntilanak. Kuntilanak disebut juga dengan nama Pontianak atau Puntianak atau sering disingkat dengan sebutan Kunti. Kuntilanak adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir ke dunia. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini mirip dengan mitos hantu langsuir yang dikenal di belahan bumi Asia Tenggara, terutama di wilayah Nusantara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, selatan Filipina, dan Thailand. Mitos hantu kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos di Nusantara. Selain berasal dari arwah perempuan yang mati beranak, kuntilanak juga dipercaya berasal dari arwah penasaran seorang perempuan yang meninggal dengan tidak wajar dan menyimpan banyak dendam. Nah, konon, kota Pontianak mendapatkan namanya karena Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu semacam ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Hal ini pula lah yang mendasari penamaan kota Pontianak. Beberapa orang juga mengklaim bahwa asal-muasal penamaan Pontianak berasal dari bahasa Melayu, yaitu Ponti, yang berasal dari akronim pohon tinggi yang sangat berhubungan dengan wilayah kota tersebut sebelum didirikan pemukiman, yang mana wilayah tersebut ditumbuhi vegetasi yang lebat karena merupakan hutan hujan tropis di Pulau Kalimantan. Namun statement ini masih diragukan kebenarannya. Umumnya, kuntilanak digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dan berbaju panjang berwarna putih. Dalam cerita rakyat Melayu, sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik dengan punggung berlubang. Namun di Indonesia, sosok hantu yang berwujud seperti kuntilanak namun memiliki punggung berlubang disebut dengan sundel bolong. Kuntilanak sering muncul pada bulan purnama dan selalu diiringi harum bunga seperti bunga kamboja, bunga kantil, bunga kenanga, atau melati. Kuntilanak konon juga menyukai pohon tertentu sebagai tempat mereka bersemayam. Misalnya pohon waru yang tumbuh condong ke samping atau yang biasa kita kenal dengan waru doyong. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila berpergian kemana saja. Hal ini menyebabkan seringnya ditemui kebiasaan meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, lokasi untuk menancapkan paku biasanya bergeser di bagian atas, yakni di bagian ubun-ubun kuntilanak.
pandangan yang berbeda diberikan dari pendekatan yang lebih ilmiah, yakni dari sudut pandang ilmu antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh, termaksud keberagaman fisik, budaya, bahasa, dan perilaku manusia, baik di masa lalu maupun masa kini, di mana ilmu ini berusaha memahami apa yang membuat manusia menjadi manusia melalui berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara biologis maupun sosial budaya. Salah seorang antropolog asal Jerman menjelaskan bahwa kehadiran narasi mengenai kuntilanak di tengah masyarakat Melayu, khususnya Indonesia di masa lampau, dipengaruhi karena di zaman dahulu di mana akses terhadap keamanan, pengawasan, dan keadilan belum sebaik sekarang. Maka dibuatlah sebuah cerita atau narasi tentang hantu kuntilanak ini, di mana hantu kuntilanak seringkali menjelma menjadi seorang perempuan yang memiliki paras yang cantik dan suka berjalan sendirian di malam hari. Namun, sosok wanita cantik ini akan berubah menjadi hantu perempuan dengan wajah yang menyeramkan dan dapat menyerang orang-orang yang mengganggunya. Hal ini ditujukan untuk para lelaki pada masa itu, agar tidak sembarangan mengganggu dan berbuat jahat kepada wanita, khususnya pada malam hari. Karena bisa jadi perempuan yang mereka goda bukan seorang wanita cantik, melainkan sosok kuntilanak. Sekali lagi, karena di zaman dahulu di mana akses terhadap keamanan, pengawasan, dan keadilan terhadap perempuan belum sebaik sekarang, adalah hal yang wajar jika masyarakat melakukan hal yang demikian, menciptakan sebuah narasi yang berkaitan dengan wanita cantik, karena ancaman berupa pemerkosaan terhadap wanita sangat merugikan mereka. Kemungkinan seperti menanggung anak hasil kegiatan pemerkosaan dan dibunuh oleh si pemerkosa adalah ancaman yang kaum perempuan hadapi. Jadi, hadirnya kisah mitologi mengenai kuntilanak adalah bentuk proteksi yang diciptakan masyarakat untuk melindungi perempuan dari segala macam kemungkinan dan resiko buruk yang dialami perempuan saat keluar di malam hari, semisal untuk kebutuhan penting. Munculnya pemahaman akan roh gentayangan seperti kuntilanak di masyarakat Melayu, khususnya di Indonesia ini, juga tidak terlepas dari kepercayaan lokal serta paham animisme yang sebelumnya berkembang di masyarakat Nusantara, jauh sebelum agama-agama seperti Islam dan Kristen maupun agama internasional lainnya seperti Hindu dan Buddha datang ke Indonesia. Hal lain yang juga ikut mempengaruhi tentang cerita atau narasi dan penggambaran sosok makhluk kuntilanak ini adalah kebudayaan yang dibawa oleh bangsa Eropa, seperti White Lady yang berasal dari cerita rakyat Eropa. Nah, pengaruh dari kebudayaan yang dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Belanda juga turut memperkaya narasi mengenai kuntilanak di Indonesia. Indonesia yang secara spesifik dijajah oleh Belanda mendapati banyak kebudayaan lokalnya mengalami asimilasi dari negara kolonialnya, salah satunya mengenai narasi atau cerita kuntilanak. Kolonialisme yang terjadi telah menjadi latar belakang tercampurnya atau terinspirasinya bentuk penggambaran sosok kuntilanak yang berupa wanita berpakaian berdaster putih. Sebab penggunaan pakaian daster oleh wanita di Nusantara awalnya dibawa oleh orang Belanda. Dan di Belanda juga terdapat cerita rakyat horor dan mistis seperti kuntilanak, tetapi dengan nama White Lady. White Lady atau wanita berpakaian putih adalah sosok hantu wanita yang sering muncul dalam cerita rakyat Eropa dan mitologi. Ia sering dikaitkan dengan kematian, kesedihan, dan pertanda buruk. White Lady juga sering terlihat sebelum atau di dekat kematian seseorang, terutama anggota keluarga bangsawan atau di tempat-tempat yang memiliki sejarah yang kelam. Sosok White Lady ini digambarkan sebagai wanita berambut panjang mengenakan gaun putih atau pakaian putih lainnya.
Seringkali ia muncul dengan wajah yang pucat atau sedih. Di banyak cerita, kemunculan White Lady menjadi pertanda kematian atau kesialan yang akan menimpa keluarga atau orang-orang yang melihatnya. Asal-usul dari White Lady ini sangat bervariasi, tetapi umumnya terkait dengan tragedi atau kematian yang tidak wajar, seperti kecelakaan, pembunuhan, atau kesedihan yang mendalam. Penampakan White Lady sering terjadi di kastil-kastil tua, rumah-rumah bangsawan, gereja, atau tempat-tempat yang memiliki sejarah yang kelam. White Lady seringkali melambangkan duka, kesedihan, dan kehilangan, terutama dalam konteks kematian dan tragedi. Dalam beberapa cerita, White Lady diceritakan memiliki kekuatan gaib seperti kemampuan meramal atau memprediksi di masa depan. Namun, penampakan White Lady bisa menjadi peringatan atau pertanda akan adanya bahaya atau kesialan yang akan datang. Secara keseluruhan, White Lady adalah sosok yang menarik dan menakutkan dalam cerita rakyat Eropa yang terus memunculkan rasa penasaran dan spekulasi tentang asal-usul dan maknanya. Itu dia beberapa hal mengenai hantu pocong dan kuntilanak yang sudah kami rangkum untuk teman-teman Dino semua. Tentu saja, teman-teman boleh percaya atau bahkan boleh juga tidak percaya akan hal gaib dan dengan hal-hal yang tak kasat mata di sekitar kita. Tetapi yang pasti, jangan pernah lupa untuk selalu berdoa dan mengingat Tuhan dimanapun kita berada. Karena Tuhan adalah sebaik-baik penolong untuk kita semua. Teman-teman boleh banget tuliskan kritik dan saran kalian di kolom komentar agar channel Cerita Dino ini bisa terus berkembang ke depannya. Jangan lupa juga untuk share, like, komen, dan subscribe video dan channel Cerita Dino agar kami semua tambah bersemangat untuk upload video-video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Cerita Dino selanjutnya. Wassalamualaikum.